Iya, Den, betul. Perempuan. Tapi perempuan ini kayak megang sesuatu di tangannya. Ayo, kita ke sana. Melihat adanya sosok wanita yang membawa sesuatu di bagian atas dari bendungan ini, kami pun mencoba untuk mendekati sosok tersebut demi mengungkap siapa dia sebenarnya. Salam. Ada perempuan. Dia matanya sayu. Dia seperti menahan beban hidup yang luar biasa. Ternyata dia menggendong anaknya. Di sebelah mana, Kak? Dia jalan-jalan dari sini ke sini sambil memegang anaknya. Dia menatap saya dengan mata nanar. Dan kamu tahu, dia itu lihat ke bawah terus. Dia menatap ke bawah, terus dia nangis lagi. Tapi kalau yang cantik mah iya di sono tuh, di pintu yang sono tuh. Kadang-kadang dia bawa bayi itu. Cantik emang tuh, Bu, rambutnya panjang. Cuman nggak ngasih muka dia. Dia dekap anaknya semakin keras. Dia loncat. Loncat bersama Dia anaknya. loncat. Hampir dia tarik saya ke bawah. Jadi gini, Bio. Iya. Kenapa Budi kayak mau dibawa ke bawah? Jadi ini ada sosok pengganggu juga di jembatan ini. Yang dimana jika ada penduduk sini yang melewati jembatan ini di saat kondisi mentalnya sedang down, dia itu mudah untuk manipulasi atau suka membisiki telinga penduduk sini supaya loncat ke sungai ini. Iya. Tapi menurut informasi dari warga sekitar, ada orang yang loncat dari sini. Apakah itu ada pengaruhnya dari sosok ibu yang membawa anak tadi? Kalau dengan penglihatan saya, kemungkinan iya. Kenapa? Pemuda yang lompat ke sini itu dalam kondisi sedang down juga kondisinya, mentalnya itu. Makanya dia memanipulasi atau membisiki telinga si pemuda ini supaya lompat ke bendungan ini. Berarti bisa dikatakan kalau sosok ini itu punya energi yang negatif ya, yang bisa membawa kita atau warga untuk melakukan hal yang tidak baik. Betul Bio. Jadi emang makhluk ini kan dia punya dendam yang dulu dendam yang tersimpan pada saat dulunya dia pada saat mau meninggal. Yang dimana pada saat itu kejadian itu saya melihat dia itu disakiti sama laki-laki dan dia untuk memutuskan kehidupannya dengan melompat di bendungan ini. Iya, benar. Dan memang ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau yang kasus loncat tadi ini adalah makhluk yang menarik untuk mencelakakan manusia. Sedangkan yang di jembatan itu lebih ke tumbal seperti makanan rutin bagi si sosok astral tersebut. Oke, jadi ini beda ya dengan lokasi tadi kita sebelumnya ya. Iya. Ada yang lewat. Jelas kayak ada bayangan hitam yang sempat saya lihat di bawah, dia kayak menuju ke sana. Tapi saya belum bisa melihat fisik jelasnya ya, tapi hanya bayangan hitam sekilas cepat sekali ke sana. Melihat adanya sebuah bayangan hitam yang lewat, membuat kami semakin penasaran di mana bayangan ini merupakan bayangan yang sempat kami lihat ketika kami akan mendatangi sosok perempuan ini. Diam. Itu di sana ada sosok besar sekali. Sosok besar? Hitam dan tangannya berduri. Ini yang tadi kita lihat. Oh iya. Ayo. Awas. Iya. Fisiknya betul yang disampaikan Budi.
sosok hitam. Cuma kulitnya itu saya masih belum kayak kulit apa ya? Coba. Sosok besar itu kulitnya itu seperti kulit kodok dan dia berduri, tangannya besar, Laki-laki. laki-laki. Hai, siapa kamu? Ah. Ayo, silakan. Oh, masih mau, awas, awas. Bah. Awas. Apa itu, Kak? Jadi, pada saat saya mencoba untuk ngajak komunikasi makhluk ini, ternyata banyak sekali makhluk yang menunggu tempat ini. Wah, Gak berarti hanya makhluk hitam bisa dibilang ini sarang. Ya, sosok yang negatif yang berpusat di sini, bahkan penduduk sini takut melewati tempat ini saat sudah malam. Tapi emang Seperti ada yang netes. ini banyak sekali di, nggak hanya makhluk hitam aja ini. Bisa dijelaskan, bisa digambarkan seperti apa saja makhluk-makhluknya? Ya. Tiba-tiba datang seperti sosok perempuan dengan wajah menyeramkan dan kuku panjang, dia melayang. Ada juga sosok lain seperti perempuan tapi setengah badan dan dia bertaring. Ada juga lagi laki-laki di sebelah sana. Ya, Itu laki-laki tua tapi kepalanya cuma setengah. ternyata banyak sekali. Allah, Tuh, Allah, Tuhan. apa itu? Itu apa, Kak? Astagfirullahaladzim. Apa mereka tidak suka karena kita berkunjung ke sini? Betul. Jadi sebetulnya makhluk ini fokus tidak mau dibuka soal tentang kejadian-kejadian yang tempat ini, di bendungan ini. Dialah yang sempat membuat saya blank pada saat saya menemui buaya putih di bawah itu. Oh, Dan sosok ini ternyata yang menyesatkan kita, yang dimana di awal tadi pada saat kita jalan kita nggak sampai ke tujuan. makanya saya tadi merasa makhluk di sana itu, ya tadi Den bilang itu netral. Karena saya nggak yakin memang itu pelaku utamanya. Nah sekarang akhirnya kita semua tahu. Jadi sosok inilah sebenarnya. Nah, sosok ini kenapa ingin Ingin menyesatkan kita. menyesatkan kita, yang dimana dia tetap ingin mengganggu penduduk-penduduk sini supaya seakan-akan tempat ini menakutkan sekali. Iya. Dan makanya kenapa kita disesatkan, karena kita ini dianggapnya seperti ikut campur dan seperti ingin mengusir dia. Kak, kenapa sih mereka mesti memperlakukan kita seolah tidak senang? Apakah mereka merasa diusik rumahnya Enggak. atau ada hal lain? Jadi dia mengetahui kalau kita itu bisa komunikasi dan bisa membuka sesuatu di tempat ini. Yang dimana kita itu kan datang ke sini untuk memecahkan apakah betul soal kejadian-kejadian disebabkan sama dia ataupun tidak. Kayak gitu. Allah. Ini ada Kenapa? sosok yang tadi menyerang tangan Den, tangan kiri. Oh. Banyak sekali gangguannya. Gangguannya semakin Itu apa, intens. Kak? Itu sosok kayak, bisa kita bilang sosok wanita dengan pakaian putih yang bisa kita temui ya. Apa itu sosok yang tadi Kak Rudi bilang dengan badan setengah? Ya itu salah satunya, tapi saya tadi lihat juga ada seperti kepala jatuh.